ini contoh ya yang mungkin tadi itu sudah disebut oleh tadi yang Mas yang sambutan tadi, Pak siapa tadi ya, lupa saya. Pak Zainuddin. Oh, Bapak Zainuddin ya. Bapak Zainuddin ya. Oke, Pak Zainuddin tadi sudah disebut. Betul, mohon maaf ya Pak Zainuddin, saya tadi nggak gitu dengar penyebutan nama Pak Zainuddin. Ya betul, saya itu memang dari nol ya. Katakanlah saya sekarang itu dianggap sukses oleh orang lain itu memang dulu dari nol. Nol itu dalam artian gini, setelah setelah saya PGA ya di Kudus, sembari saya itu belajar ke sana kemari, ngaji di beberapa pesantren. Setelah itu kemudian kuliah itu saya bertekad untuk membiayai perkuliahan saya sendiri. Kalau orang tua itu sebetulnya ya mampu-mampu saja lah, kalau kemudian kita mintain uang untuk bayar SPP itu mampu. Cuman saya itu pengen mandiri saja, dan saya pengen tak biayai sendiri. Alhamdulillah itu kuliah mulai semester 2 sampai selesai semester 10 di Wali Songo itu saya alhamdulillah ya bisa dikatakan ya selesai kan, berarti kan itu berarti sukses gitu ya. Sukses dalam artian kuliah itu rampung gitu. Mungkin nanti adik-adik juga bisa diskusi ya tentang itu, gimana gitu untuk memberdayakan diri kita kaitannya dengan diri kita supaya kemudian hal-hal yang semacam itu bisa kita lakukan gitu ya. Saya kira kalian semua itu punya potensi yang luar biasa lah, nanti bisa digali punya kepandaian apa. Alhamdulillah ketika itu saya lakukan, itu kemudian tumbuh ya keterampilan-keterampilan baru yang sebelumnya saya tidak miliki. Kalau diidentifikasi sekarang itu keterampilan saya ya katakanlah begitu, sejak kuliah dulu itu sampai sekarang itu mungkin ada sekitar 40-an keterampilan. Ada 40-an keterampilan, mulai dari masang keramik rumah itu saya bisa, masang bata tembok itu saya bisa, plester saya bisa, sampai editing film saya bisa, tulis Arab seperti Quran itu saya bisa. Apalagi kayak khotbah itu insya Allah ya itu memang pekerjaan selama ini, artinya itu melekat dengan gawean saya gitu ya, dan lain-lain ya. Sampai membuat web saya itu bisa. Jadi apa istilahnya, membuat web ya itu bisa. Anak-anak sekarang kan harus bisa kan. Dulu sebelum zaman banner itu saya sudah bisa membuat spanduk yang ada di jalan-jalan bisa. Dan saya menikah itu membuat undangannya itu tak buat sendiri. Undangan itu tak buat sendiri karena saya bisa membuat, apalagi itu kartu nama zaman itu ya. Itu kartu nama sebangsa begitu saya bisa. Makanya kemudian kuliah saya alhamdulillah bisa selesai dengan keterampilan-keterampilan yang diberikan oleh Allah itu, yang kemudian akhirnya saya ini ya termasuk ngecat gedung tinggi saya bisa, mulai dari tata caranya ngecat itu ya, mengecat gedung, gimana cara mulai ngecat ya, mulai tembok ke usai dan seterusnya itu saya bisa. Dan memang kebetulan saya terus kemudian berkaitan dengan pengukuran untuk survei air tanah yang itu saya pernah diajari dan bisa. Oke ya, ini pengalaman. Tapi ini Pixar sudah ya? Ya sudah Pak. Tolong teman-teman, ini kita nonton video dulu. Here's a story on how strange is life with its changes, and it happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow, lived a lamb with a coat of remarkable sheen. It would glint in the sunlight all sparkly and clean, such a source of great pride that it caused him to preen.
and he'd break out in high step and dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing enhancing, for they'd also join in the play. Then one day, bounding up the slope came a great American jackalope. This sage of the sage, this rare hair of hope, caused to pause and check out the lamb. Hey kid, why the mope? Well, I used to be something all covered with fluff, and I'd dance in the sunlight and show off my stuff. Then they hauled me away in a manner quite rough and shared me and dumped me back here in the buff. And if that's not enough, now my friends all laugh at me because they think I look ridiculous, funny, and pink. Pink? Pink? Well, what's wrong with pink? Seems you've got a pink kink in your think. Doesn't matter what color, well, that gets nope. Be it pink, purple, or heliotrope. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and you slap it on down, and you'll find you're up in what's called a bound. Bound, bound and rebound. Bound and you're up right next to the sky. And I think you can do it if you gave it a try. First get a leg up, slap it on down. So every year, long about May, they'd load him up and they'd haul him away, and they'd shave him and dump him all naked and bare. He learned to live with it. He didn't care. He just bound, bound, bound and rebound. Now in this world of ups and downs, so nice to know there are jackalopes around. Saya ingin bertanya kepada kalian, itu tadi kira-kira ceritanya gimana di Pak Ayo? Ada yang mau mencoba memahami ceritanya? Silakan. Teman-teman tadi sudah melihat semuanya apa belum? Monggo kalau sudah bisa menyimpulkan apa yang disampaikan Bapak Sumito tadi. Ya, video tadi itu kayak menceritakan seekor kambing yang dulu hidupnya terus dulunya itu kayak kan diambil tiap tahunnya. Jadi dia rada lagi cara penampilannya itu. Habis itu dihibur sama kayak kanguru kayaknya. Iya itu. Supaya kayak nggak terlalu merhatiin penampilannya gitu. Dia interpretasi nggak insecure. Nggak peduli penampilannya. Warna kamu apa dia tetap dan dia pasti dilakukan.
setelah diberi motivasi, ya setiap tahunnya menerima penampilan itu. Iya, bagus ya. Ini namanya Mbak Agil apa? Gitu. Mbak Agil Vivinia gitu. Agil sama Syifa. Agil sama Syifa ya. Ya, kita beri sama ya. Syifa, Pak. Iya, Agil sama Syifa ya. Ya dapat hadiah ya. Berdua ya. Ya. Mari tepuk tangan. Oke. Ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin gimana tadi itu ceritanya? Mungkin ada yang kelewat. Bisa yang laki-laki atau yang perempuan bisa. Tadi ceritanya betul tadi yang dikatakan oleh Mbak Agil sama Syifa tadi itu dia itu punya rambut yang tebal. Dia itu seneng pada punya rambut yang tebal. Tapi rambut yang tebal itu ternyata suatu saat itu dicukur. Apalagi nyukurnya itu kasar ya. Orangnya yang nyukur itu kasar. Terus kemudian dia merasa malu. Karena apa? Karena setelah dicukur dia nggak ada rambut, nggak punya bulu. Dan kelihatan pink itu kan, kalau ini kan badannya kan tidak putih tapi pink, tapi ada kata pink gitu ya. Ya kemudian dia sedih, yang sebelumnya dia itu ceria, yang sebelumnya dia itu seneng gitu menghibur saudara-saudaranya, ada ular, ada apa lagi, ada tikus-tikus itu ikut pada nyanyi gitu. Ketika dia sedih malah diledekin gitu ya, diledekin oleh hewan-hewan tetangganya yang lain gitu ya, musang atau tikus, ada ular gitu ya, ikan dan seterusnya itu. Nah ketika itu kemudian dia ditolong dan dimotivasi oleh rusa tadi itu, kayaknya tuh rusa, makanya jalannya itu rusa apa tadi itu ya. Intinya kamu harus nggak boleh begitu, nggak boleh kecil hati, kamu harus pede, nggak apa-apa, itu dicukur nanti tumbuh lagi, nanti tumbuh lagi. Akhirnya setiap tahun dia itu malah minta untuk silakan kalau mau nyukur aku. Nah, dia tetap saja silakan kalau mau nyukur aku. Nah, berarti dia itu ngasih bulunya kepada orang atau kepada siapapun yang membutuhkan. Dia bisa memberi manfaat gitu ya kan. Ya, ini tadi ceritanya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya, pelajaran apa yang bisa dipetik dari cerita tadi? Silakan Ngacung, ada hadiahnya. Saya Pak. Ya, itu Mbak Rina Kurniawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, semua orang itu kan punya kekurangan sama kelebihan. Iya. Terus habis itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi waktu kita gak usah di atas di bawah gimana maksudnya? Ada di langit mau loh. Bukan. Oh. Ya maksudnya ya sudah tahu lah. Kita tak godain aja. Terus waktu kita berada di posisi yang di bawah, kita nggak usah insecure sama yang berada di posisi atas, karena pada suatu saat nanti kita juga bisa berada di posisi iya, luar biasa. Kita beri plus teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tersebut saya pelajaran itu kan ada sifat dompet yang dulunya bahagia, kemudian dulunya itu kan tutup. Dan dari itu kan dompetnya rasa sedih. Sebenarnya tidak bahagia itu wajar, karena itu sudah menjadi roda kehidupan manusia, Pak, semua makhluk. Terus, jadi kan tadi yang sebelumnya dompet dicukur dulunya itu kan sering menghibur hewan-hewan yang lain.
Kemudian pada saat dijemur itu kan hewan-hewan yang dulunya pernah dijemur langsung mengecek. Sebenarnya itu apa? Dikarenakan tidak menghargai perjuangan yang telah mengikut hewan-hewannya, Pak. Iya. Jadi Ya, yang salah itu. anu ya. Terus masih ada? Putus. Mendapatkan kata-kata bahwa si domba itu tidak harus bersedih walaupun bulunya tiada, karena domba itu tidak harus dihormati. Bagus. Ya, kita beri plus ya. Sudah, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, nanti akan ada kuis lagi, tapi ini stop dulu kuisnya. Ya, atau maksudnya apa namanya? Komennya cukup. Ya, makanya nanti kalau ada komen segera ya. Pak, kita lanjutkan. Gambarnya sesuai dengan petunjuk yang nanti saya sampaikan ya. Ada yang belum? Oke, masih ngambil, Pak. Oke, mengambil. Itu nanti gambar atau video domba bisa diputer itu kalau di nanti tonton bareng-bareng biar ada suaranya. Iya Pak. Biar itu tadi sebetulnya gambar ada suaranya dan menarik itu kalau ada suaranya. Kalau nggak ada suaranya ini, jadi sini sudah ada suaranya, kalau diaktifin jadi bengung tadi. Bagaimana, sudah dapat pulpen dan kertas? Sudah. Kertas itu kertas buku 1 lembar aja. Pun kalau nggak ikut, ini rugi ini yang gambar ini. Kalau sudah nanti bilang ya, bilang sudah Pak, nanti biar saya mulai. Sudah Pak. Sudah semua itu. Sudah Pak. Pun. Sudah. Oke, sampun Pak. Saya akan nyanyi, kamu gambar apa yang saya nyanyikan. Siap? Siap Pak. Contohnya umpama saya bilang lingkaran ya dibuat Siap. sesuai dengan pemahamanmu masing-masing. Kalau saya bilang pisang ya berarti dibuat pisang. Ya gitu ya. Saya harapkan sudah megang pulpen dan memegang itu kertas lembar saja. Ya, buku itu selembar kosong ya, biar nanti ini. Ya. Mulai. Nyanyinya ini ya mau mulai. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran sedang. Sudah sampai. Lanjutannya, koma, koma, melingkar-lingkar, dikasih pisang, lalu dimakan. 66 diberi sudut. Ayo, gambarnya kayak apa? Saya mau lihat. Bentar. Coba gambarnya Lia Hamidah gimana? Ayo tunjukkan kameranya. Lia Hamidah. Atau yang berani menunjukkan lah. Ini Pak. Seperti ini. Ini Pak. Oh, kayak gitu ya. Yang mana? Oh. Ada yang beda? Sama. Beda. Ada yang beda kabarnya dengan yang Mas Firmawanto dengan Winda tadi. Oh, itu ada yang hitam itu apa itu? Iya. Ada yang beda? Kayak gini Pak. Tunjukkan. Sedikit orang. Oh, itu Kayak gini Bu. Agil kayak apa itu, gambarnya apa itu? Oh, ada yang kayak gitu ya.
Yang melingkar-lingkar tadi di mana milha? Yang koma tadi di mana? Kan ada koma. Ada koma. Ketinggalan malah tidak dengar. Tidak dengar ya. Nah, ini gambarnya sudah pada relatif benar ya. Coba bareng-bareng. Coba diterangkan itu. Coba Rina itu gimana? Yang tadi kan lingkaran kecil, lingkaran sedang, itu gimana Rin? Ini Pak. Itu satu kan? Lingkaran kecil, lingkaran sedang, sedangnya mana? Tapi orang ini ya benar. Terus lingkaran kecil, lingkaran besar. Ya, komanya mana? Koma, melingkar. Lingkarnya mana? Ayo. Belum ada. Dikasih pisang mana? Dikasih pisang. Lalu dipapat 66 kurang 6 diberi sudut. Ayo terangkan, yang ada yang mau menerangkan, ada yang membuatnya aneh tidak seperti temannya itu, maksudnya seperti batu ditata-tata itu ada ya. Itu kok bisa gambar kayak gitu, itu gimana itu kok bisa gambar? Udah pernah ya? Coba saya akan ini ya, saya akan buka, tak jadikan papan tulis ini yang satu ini. Ayo kita mulai bareng-bareng, coba harusnya gimana? Lingkaran kecil, lingkaran sedang, lingkaran kecil, lingkaran besar. Koma itu gini, koma. Loh, komanya kok depan Pak ya, sisi koma Indonesia, satu koma Arab. Terus apa? Terus melingkar-lingkar. Keriting, ini telinga yang ini tadi. Dikasih pisang. Alis, kasih pisang. Lalu dimakan. 66 diberi sudut. Jadi kalau ada yang gambarnya begini enggak? Lingkaran kecil, lingkaran sedang, lingkaran kecil, lingkaran besar. Koma, melingkar-lingkar, dikasih pisang, lalu dimakan baru utuh. 66 diberi sudut. Nah, ada yang kayak gini? Ada. Ya, ada yang gambarnya begini, lingkaran kecil, lingkaran sedangnya itu saya bingung. Padahal saya kan bilangnya malah besar dia. Tapi ya nggak apa-apa ya, karena ini kan persepsimu ya. Jadi saya kira yang nulis lingkaran kecil, lingkaran sedang begini ya saya benar. Memang apa? Karena memang taunya begitu, gitu ya. Ya nggak apa-apa. Seperti batu ditata-tata begini kan, nanti yang ini koma kan sudah benar koma. Padahal yang dimaksud adalah koma satu, koma Indonesia. Soalnya kan koma Indonesia kan madepnya ke sini, koma Arab kan madepnya ke sini. Terus koma Arab madepnya ke sini.
kan jadi telinga sini koma Arab. Oh. Melingkar-lingkar ada yang begini melingkar. Ya benar kok. Benar, kecil, sedang, kecil ya benar semua. Nah, inilah yang disebut dengan kamu punya pengetahuan. Ini pengetahuan tentang lingkaran, tentang koma, tentang dan seterusnya. Ini pengetahuan. Ya, ini pengetahuan. Kamu sudah punya pengetahuan yang komplit lah tentang ini. Hebat. Ini kehebatan seorang anak manusia. Termasuk diantaranya adalah kalian, Mas Mbak yang ada di LL. Contoh ya, kamu punya kayu begini, punya genteng, gini, punya batas gitu. Itu bisa disusun menjadi apa? Jadi rumah. Ini namanya kreativitas, gitu ya. Ini juga bisa disusun menjadi kreativitas ini. Yang ini tadi ini. Nah, tak kasihkan warna biar gedekan ini. Mantap. Ini bisa dikreasikan. Jadi apa? Jadi tadi ini. Jadi ini tadi. Ini kan dari lingkaran kecil gitu. Nah sekarang diulang, diulang. Ayo bareng saya. Lingkaran kecil, lingkaran sedang. Jadi irung. Nah itu ilmu itu berarti ya. Ya Pak. Kalau hanya lingkaran kecil itu namanya pengetahuan. Kalau ini sudah menjadi membentuk jadi irung. Lingkaran kecil, lingkaran besar, koma, melingkar-lingkar, dikasih pisang, lalu dimakan. 66 diberi ya 66 nah gitu ya. Sekarang coba tunjukkan kepada saya bener apa durung ya. Wah itu ada sapi Pak. Sapi. Ngono kuwi wis diajari ki lho. Iki ana sing ngene iki. Diajari ki ana sing ngene iki. Lingkaran kecil, lingkaran sedang, lingkaran lingkaran besar. Koma, melingkar-lingkar, kasih pisang, lalu dimakan. 66 diberi sudut menjadi kualik. Ngono kuwi ana sing kualik iki lho. Utawa gini, lingkaran kecil, lingkaran sedang, lingkaran kecil, lingkaran besar. Koma, melingkar-lingkar, kasih pisang, lalu dimakan. 66 diberi sudut ngono. Tangane iso cilik-cilik. Kok yang imbang. Kertasnya kan cukup. Nah gitu. Jadi tangannya cilik, dasi gede, kenapa pantes? Pantes kan ngene iki kan gagah. Iki kan wis iki kathoke iki kualik. Iki tangannya cilik-cilik, orang mantap. Nah, oleh karena itu maksudnya kreativitas itu yang bagus. Kreativitas yang bagus. Oke, menurut saya ya ini kalau dipahami lingkaran kecil, lingkaran sedang, lingkaran kecil, lingkaran ini pengetahuan. Kalian sudah punya pengetahuan. Kalau pengetahuan
pengetahuan ini kemudian diolah itu jadi ilmu. Jadi ilmu. Maksudnya kreativitas itu akan menumbuhkan kreativitas itu berawal dari ilmu juga dan akan menumbuhkan ilmu. Oke, saya kira boleh tanya jawab. Saya lupakan orang atau berapa orang, silakan nanti moderator 3 orang atau berapa silakan. Ini sudah jam 21:11 menit. Mau tidur jam berapa, mau istirahat jam berapa, silakan diatur. J, Pak. Ya, saya kira itu dulu presentasi saya. J, Pak. Terima kasih kepada Bapak Haji Dr. Stinto yang telah menyampaikan materi tadi. Untuk selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih. Monggo. Terima kasih banyak kepada Pak Haji untuk menunjukkan acara yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman kami persilakan yang ingin bertanya kepada pemateri. Monggo. Menunjukkan buku tentang mencoreng wajah di wajah. Itu tuh buku banget aja. Iya. Ini intinya mencoreng wajah Tuhan itu adalah saya tidak mencoreng kalau orang gini ya, buku yang ada mencoreng wajah Tuhan itu ya, itu tentang apa? Kalau ada anak sudah disekolahkan orang tua, sudah dibiayai orang tua, tapi dengan bejut, nakal, itu kira-kira mencoreng siapa? Perbuatan yang nakal, malah di situ itu pakai untuk apa namanya, pokoknya kenakalan untuk narkoba dan seterusnya. Kira-kira anak yang sudah dibiayai oleh orang tua tadi itu mencoreng wajahnya siapa? Kira-kira itu dia nyebelkan atau membuat sebel hatinya siapa? Terus orang tuanya itu kan menjadi susah karena dia, maksudnya dia itu sudah difasilitasi, sudah dikasih banyak hal gitu ya, tapi malah dia itu tidak baik, sampai malah kemudian akhirnya orang tuanya itu ikut masalah dia gitu. Kalau anaknya itu mungkin di penjara atau kemudian terus malu-maluin siapa kira-kira kalau anak yang kayak gitu? Maluin orang tua. Nah gitu. Jadi anak yang sebetulnya nakal tadi itu yang sudah diberikan fasilitas oleh orang tua, sudah diongkosin, sudah disangoni, sudah dikasih motor, malah motornya itu dipakai nggak bener gitu. Berarti anak ini sama dengan mencoreng wajahnya orang tua. Lah sekarang kita ini kan hidup di dunia ini difasilitasi oleh Allah ya. Ada air, ada udara, ini kan gratis semua. Kemudian kita itu dikasih sehat, dikasih mata kita itu bisa melihat, malah dipakai untuk hal-hal yang kurang baik. Berarti kita itu dalam keadaan seperti itu berarti mencoreng siapa gitu? Ya sama dengan mencoreng wajah Tuhan kan. Kita ini sebetulnya kan disuruh baik, tapi ternyata kita itu malah ya tidak menggunakan kebaikan itu untuk tidak menggunakan fasilitas itu untuk kebaikan. Berarti sama saja kita itu dengan begitu berarti tidak memanfaatkan fasilitasnya Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Ibaratnya kalau ada anak yang tadi itu seperti itu mencoreng wajahnya orang tua, karena orang tua itu jadi apa namanya, ikut urusan anak tadi. Dalam hal ini isinya itu sebetulnya adalah hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh manusia. Dalam buku saya itu manusia sudah difasilitas oleh Allah, harusnya dipakai untuk yang baik-baik, jangan dipakai untuk yang nakal-nakal gitu lah. Karena sudah diberi fasilitas Allah. Contoh pamannya, kalau kamu tidak dikasih udara itu nggak bisa ngapa-ngapa. Tapi dikasih udara, dikasih oksigen malah pada berbuat nakal. Nakal itu ya maksiat.
maksiat. Kalau maksiat sih ngantuk ya, maksiat ya gitu itu ngantuk. Kalau maksiat itu berbuat jahat. Alif ya. Ya, gitu ya Mbak Sopo tadi yang tanya ya. Ya, ya. Ada lagi? Ada lagi? Saya ingin bertanya, Pak. Mungkin ada yang pernah ke sana. Kalau di Hidayatullah di sana itu di Kalimantan, itu ekonomi pesantrennya itu mulai dari kebutuhan, karena di sana itu lokasinya sangat luas ya. Itu kemudian ekonomi pesantrennya itu sangat maju karena ini ada badan amil atau badan Baitul Mal Hidayatullah BMH. Ada ekonomi yang dikembangkan itu berkaitan dengan air minum, kemudian penyediaan logistik kayak beras dan macam-macam untuk santri dan untuk ustadznya di sana itu. Kalau di Bandung namanya Pondok Al-Ittifaq, itu pesantrennya itu adalah mengelola masyarakat untuk bercocok tanam, terutama tanaman-tanaman yang ada di pegunungan. Contoh mama kubis, apa bahasanya kayak kubis apalagi lah bahasanya itu. Kemudian tomat bahasanya lombok dan seterusnya itu. Itu kemudian itu dikemas menjadi ekonomi pesantren yang kemudian masuk di supermarket di Jakarta dan Kalimantan. Wah, itu luar biasa itu penghasilannya itu yang dikelola oleh Pak Kiai Afandi itu. Nah, masyarakat di situ dikelola oleh pesantren, diatur oleh pesantren. Jadi masyarakat yang ikut kelompok ini harus manut terhadap pesantren. Kamu harus nanam ini. Jadi bulan ini kamu harus nanam ini. Kelompok satu, kelompok satu isinya ada orang 20, kamu harus nanam kubis. Kelompok 2 orang 20, kamu harus nanam tomat. Jangan nanam kubis semua, nanti kubisnya nggak laku. Itu diatur gitu. Nah, itu hebatnya yang ada di Al-Ittifaq. Santrinya itu kalau santri yang ngajinya itu sudah selesai, itu disuruh untuk kerja dan nanti kemudian dibayar profesional ya, maksudnya dibayar ini. Dan kemudian yang belum punya istri, kalau sudah kira-kira cocok dan dia sudah waktunya menikah, nanti dinikahkan oleh pesantren. Nah, dinikahkan oleh pesantren dan dinikahkan pesantren itu nanti kemudian dicarikan rumah gitu ya, kemudian nanti menikah di situ, kemudian mau mengembangkan pesantren melalui pertanian. Masih banyak lagi. Kalau mau ekonomi yang handal ya berarti belajar langsung berkaitan dengan ekonomi. Biasanya kan ekonomi itu kan teori ya. Kalau teori kan hanya teori tok, itu biasanya ilmunya kurang mantap. Oleh karena itu langsung terjun praktek ya, sekaligus ngalami gitu supaya ilmunya itu tidak hanya teori. Ilmunya itu sudah ada praktek, pernah ngalami, pernah menjalankan usaha. Usaha apa yang bisa dilakukan ya sesuai dengan
satu sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan ya kira-kira pasarnya apa yang kamu tahu tentang itu. Teman saya di kampus ada dosen yang dia itu sambil bisnis juga, itu bisnisnya kerudung, padahal itu kan kerudung harganya mahal, tapi omsetnya itu miliaran. Dia punya penjahit itu mungkin ada sekitar 20, mulai dari yang dulu kecil-kecilan, itu bisnisnya kerudung yang seperti kamu pakai itu. Gitu. Ya mungkin harganya nggak mahal gitu ya, tapi yang beli itu banyak, jadinya makanya dia menjadi orang yang sukses bisnisnya di bidang kerudung. Makanya kemudian dia ngalami ya seperti itu ya Mbak Mila. Pak, ini kalau boleh mau bertanya dari Putra. Saya Pak mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Joni Mustafa. Saya ingin bertanya. Dari tadi itu kami melihat kaligrafi di belakang itu yang berlambang huruf alif. Itu artinya apa ya Pak? Kami ingin tahu ya. Iya. Beliau tak suruh masuk ke rumah saya itu, dia langsung masuk, tapi pertanyaannya adalah di mana di sini yang ada toko cat dan kanvas. Saya bilang, Mbak, jenengan pinarak dulu, minum atau ngunjuk dulu, nanti kita rembuk yang itu gitu ya. Karena beliau langsung, di mana di sini ada toko cat dan ada toko kanvas. Terus beliau jawabnya gini ketika saya suruh untuk minum dan duduk, enggak, saya mau berangkat sekarang, mau beli cat dan mau beli kanvas, saya mau melukiskan kamu. Ini lukisan ini kalau Mbah Kiai Jawawi Imron itu lukisannya dijual di pasaran itu sekitar, mungkin sekarang sudah sekitar 50 juta. Ini ada tanda tangannya beliau di belakang. Ini alif. Ya nanti tak tugasi ya, nanti ada di Google itu ada puisinya Mbah Jawawi Imron tentang alif. Ini alif ini. Sekitarannya yang muter itu adalah sholawat. Yang muter itu sholawat. Saya memahaminya. Kalau ini gambar ini secara tasawuf itu adalah Nur Muhammad. Terus terasa dibahas lah daripada angel ya. Daripada angel ya. Nur Muhammad ya apa gitu. Pokoknya itu alif itu adalah lambang tauhid. Lambang tauhid itu memancar, atau Allah itu menciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu kemudian menjadi alam semesta. Kan kesananya semakin gelap dan semakin hitam, hijaunya hijau tua. Semakin masuk itu semakin terang putih. Itu alif dan ini selawat. Tadi nyambung teman yang Mbak Nila tadi urusan ekonomi dan seterusnya. Kalau yang ini mungkin nggak begitu kelihatan ya. Yang ini adalah kreasi anak saya, itu sekarang lagi membuat namanya McFred. Pesanannya lagi banyak ini. Dan kalau yang ini saya yang request ada Allah dan Muhammad, itu saya request. Kalau yang biasa yang gini banyak, dan itu sekarang lagi musim banyak pesanan dari orang-orang yang tahu seni tentang ini. Ini mungkin orang yang tertentu yang ini, tapi banyak yang pesen. Dan kebetulan anak saya juga tidak begitu belajar
itu tapi tahu sendiri, bisa sendiri. Saya juga heran ya, kenapa bisa sendiri. Dan dia lulusan S1-nya psikologi, sekarang mau S2, lulusan psikologi dari UIN Malang, mau S2, minta doanya ya. Itu jawabannya gitu ya Kang Mus, dari Mbah Kiai Haji Zawawi Imron, Kiai Sepuh dari Madura, yang beliau itu memang suka gambar, suka buat puisi. Nah, tugas kamu nanti di Google itu cari puisi Alif judulnya ya. Judulnya Alif, Kiai Haji Zawawi Imron. Baca dengan hati, nanti beda itu. Baca dengan hati, maksudnya bacanya itu dengan hatinya itu hadir ya. Hadirkan hati ketika membaca. Itu Alif. Oke, ada lagi barangkali atau sudah? Ada Kak, ada. Siapa ya yang mau bicara ya? Lia ya. Ya. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi gini Pak, misal kita kan mempunyai cita-cita, dan untuk mewujudkan cita-cita tersebut kita meminta ridho kita orang tua. Lalu orang tua tidak setuju. Lalu apa harus kita lakukan? Iya. Iya, kalau kita punya cita-cita, orang tua belum belum memahami apa yang dimaksud oleh kita gitu ya. Coba dipahamkan. Contoh ya umpamanya, contoh. Saya punya adik ya. Punya adik ipar. Itu dia itu pengen kerja di Amerika. Tapi ibu saya itu, ibu mertua, itu abot berat. Ngapain di Amerika, di sini pekerjaan sudah bagus. Tapi yang namanya anak muda kan, dia punya anak 2, mau kerja di Amerika. Ini beneran gitu ya, terjadi beneran. Nah, terus orang tua mengatakan gak usah lah gitu ya, kamu sudah di sini, sudah pekerjaannya sudah bagus, apalagi yang dikejar. Itu gampangnya orang tua. Nah, tetapi itu sebetulnya bisa dipahamkan ketika orang tua itu lagi tidak lagi kondisinya. Kadang itu kan orang tua itu kondisinya lagi gak enak. Nah, itu mungkin masuknya harus pas. Orang tua itu lagi plong hatinya. Nah, kemudian bisa kita sampaikan. Kalau kemudian orang tua itu tetap saja tidak memperbolehkan, ya coba saja nanti di istikharoi. Kamu istikharah, minta petunjuk kepada Allah, apa yang terbaik itu yang seperti apa. Orang tua nanti bisa kita kita juga bisa berdoa kepada Allah untuk supaya agar kemudian orang tua, kalau kamu punya itu memang benar-benar dianggap bagus, ya berdoa kepada Allah, orang tua didoakan supaya kemudian luluh hatinya. Gitu. Kalau kemudian memang tetap begitu, ya bagusnya, kalau menurut saya bagusnya, kalau memang orang tua itu benar-benar punya ini ya, kamu harusnya begini, dan kemudian akhirnya orang tua itu benar-benar memberikan masukan yang tulus ya. Nah, tetapi kemudian kan sebetulnya komunikasi dengan orang tua itu bisa dilakukan. Contohnya tadi, mungkin orang tua belum paham apa yang kita maksud. Mungkin kita pada saat menyampaikannya itu dalam kondisi orang tua lagi tidak enak kondisinya, tidak enak badannya, tidak nyaman atau apa, itu harus masuk di waktu yang tepat, harus menyampaikan dengan agak detail supaya kemudian memahami maksud kita. Sebetulnya itu urusan komunikasi, masalah itu biasanya masalah komunikasi. Jika kalau komunikasinya bagus dengan orang tua, itu biasanya orang tua juga bisa memaklumi. Nah, seperti itu. Gitu ya Mbak Lia. Atau ada
tambahan pertanyaan lagi atau gimana lagi? Oke. Nanti habis itu Melista itu mau bertanya banyak. Ketika kita sedang konflik dengan orang tua, kadang kan kita diam, menahan diri, terus ketika kesabaran kita di ujung titik lah kayak mau berbicara tapi takut menyakiti hati orang tua, apakah sebaiknya langsung pergi begitu saja? Ya kalau intinya kalau kemudian sudah itu tadi ya mungkin apa daripada ngomong kurang bagus kan mending pergi, tetapi perginya jangan pergi minggat. Kalau minggat itu kan bahaya untuk anak perempuan. Maksudnya ya untuk sementara menenangkan diri daripada kita ngomong yang kurang bagus kepada orang tua kan itu tidak boleh. Ya berarti bisa menghindar dulu ya, jangan perginya itu entah kemana, nanti sampean kemana gitu kan repot itu kalau. Nah, oleh karena itu menghindar dulu supaya bisa menahan omongan yang mungkin tidak sesuai. Kalau menghindar dulu kan nggak apa-apa, tapi menghindarnya itu jangan minggat gitu. Kalau minggat itu nanti kamu ditangkap orang, itu kan masalahnya itu nanti berbahaya gitu ya. Ya intinya itu pada orang tua apapun yang ini orang tua mungkin makanya orang tua sejelek apapun, maaf ya, itu dalam Al-Quran itu kan kalau dia menyuruh keburukan itu jangan diikuti, tapi tetap saja ngomongnya yang bagus walaupun tidak mengikuti, karena itu perintahnya mungkin ngajak maksiat. Wa qul lahuma qaulan ma'rufa atau qaulan karim. Itu kan ada dalam Al-Quran. Fala tuti'huma, tetap wa qul lahuma qaulan karim. Nah, gitu. Jangan diikuti kalau elek maksiat gitu, tapi tetap saja ngomongnya yang baik, berarti berakhlaklah ya. Baik. Inilah ciri anak yang soleh solihah. Kemudian nanti orang tua itu kedepannya ya insya Allah nanti kalau anaknya baik kan dan ketularan orang anaknya itu sering dongake orang tuanya yang baik-baik kan, dan nanti orang tuanya ikut begitu ya. Melista sudah nggak tahan ya mau tanya tuh. Ya Pak, ini dari Putra juga ada pertanyaan. Ya Pak, bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat dari pendidikan Bapak juga dari S1, S2 sampai S3 sampai doktor dan master. Nah di sini kan dari putra menteri tentu saja ada yang sudah kelas 12 dan ada yang masih bingung selanjutnya mau melanjutkan pendidikan kuliah atau gimana, tapi masih bingung dengan jurusannya. Kan minat, bakat dan kelebihan mapel itu orang beda-beda Pak. Contohnya kalau kelebihan mapel, kelebihan saya di mapel agama maupun IPS atau yang lainnya. Dan tapi minat berbeda. Saya pengen ke ini kalau kayak itu, dan tetapi bakat pun juga berbeda. Karena kalau bakat musik atau yang lain lah. Nah kalau menurut Bapak mungkin Bapak bisa memberi motivasi atau memberi masukan untuk kita yang sudah kelas 12. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kalau itu kan sesuai dengan ini ya. Kalau umpama sekarang jurusanmu IPS ya, jurusanmu IPS itu kan berarti nanti ngambilnya IPS. Apa boleh Pak? Itu setahu saya kalau di IAIN ya maksudnya itu bakat dan minat itu memang di apa namanya ya, menjadi pertimbangan biar nanti gampang. Contoh umpama ya, ada anak itu suka dokteran, umpama kamu itu ya bagus, tapi delalah anak itu tadi itu nggak tahan dengan darah ya, jadi nggak support
Wong kedokteran itu kan biasanya juga ada orang kecelakaan, ada orang itu. Ada anaknya teman saya ya, itu dia sudah didaftarkan sebagai mahasiswa kedokteran, sudah kuliah semester 3, itu keluar. Karena itu tadi, karena dia tidak tahan dengan kebiasaan dokter harus nangani orang sakit yang berdarah-darah, itu dia nggak tahan, muntah-muntah dia kalau itu. Nah berarti berkaitan dengan nanti kuliah ya, yang kemudian yang ya secara keilmuan itu sebetulnya bisa dipelajari semua. Umpama kalian itu mau belajar tentang perkapalan gitu ya, umpama ya, dari fisika atau dari apa, dari IPA itu ya kalau sungguh-sungguh bisa. Teman saya itu saya punya teman ya, dulu dari PGA, Pendidikan Guru Agama. Itu S1-nya dia itu nggak nyambung sama sekali, tetapi dia itu minat dan benar sungguh-sungguh belajar, akhirnya juga bisa. Katanya itu gara-gara saya itu. Saya itu pernah mengatakan begini, ilmu itu semua itu bisa dipelajari. Ilmu malaikat saja kita bisa, apalagi ilmu manusia. Mesin itu ilmunya manusia, kelihatan semua. Mesin itu. Tasawuf itu kan ilmunya malaikat gitu. Dia itu urusannya berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah, itu kan ilmunya malaikat. Itu saja bisa dipelajari. Apalagi ilmunya manusia semacam mesin, semacam balik-balik, itu kan semua bisa dipelajari. Asal mau belajar sungguh-sungguh. Yang biasanya agak dihindari itu teman-teman, itu adalah yang berkaitan dengan bawaan kalian, pamannya ada yang buta warna ya. Buta warna itu biasanya untuk pilot pesawat terbang itu memang tidak boleh. Karena apa? Lampunya di bandara itu kalau malam itu warna-warni, hijau, kuning, merah. Loh, kalau nggak tahu warna nanti pesawatnya diturunkan di mana kan? Harusnya di tempat hijau, hijaunya nggak terdeteksi karena kita warna, malah diturunkan di merah ya kejeblos atau apa namanya, beda jalur gitu. Atau beda jalur. Maksudnya kalau malam itu di bandara itu kan warnanya hijau, hijau untuk turun. Nanti merah itu batas apa namanya, batas pinggir. Malah tengahnya nggak diambil, malah di pinggir ya, pesawatnya jatuh, pesawatnya jeblos bukan ke lapangan yang seharusnya. Maksudnya kalau ilmu itu, semua ilmu itu bisa dipelajari ya. Cuman memang saran saya ya paling gampang itu adalah sesuai dengan sekarang jurusannya apa. Kalau jurusannya sekarang itu adalah IPS, namanya IPS. Kan IPS itu banyak sekali, dan IPS dengan IPA itu menurut saya profesinya itu nanti dalam hal kerja itu ya sama saja. Gitu. Kalau yang tidak kuat dihitung-hitungan itu ya berarti ya IPS. Tapi IPS ke ekonomi ya hitung-hitungan juga. Ekonomi itu, akuntansi itu IPS. Akuntansi itu. Dan orang yang jadi akuntan, orang yang jadi ini kan banyak. Dan ini ya, saya kira gitu ya. Jadi ilmu apa saja itu bisa dipelajari asal mau dan tekun. Seperti teman saya tadi itu dari PGA itu IPS, PGA itu jelas kapal, itu juga lulus. Ya dilalai boleh gitu. Kalau nggak boleh ya. Sekarang dia menjadi ahli mesin kapal untuk perusahaannya Korea. Tapi dia harus berlayar kemana-mana kayak gitu, seluruh dunia. Ya kadang pulangnya 3 tahun sekali kayak gitu, kadang 2 tahun sekali. Ngerti-ngerti anaknya udah gede. Iya, gitu. Ya saya kira gitu ya Mas Ro'ub. Atau ada yang kurang nanti? Berarti Mbak Melis dari masing-masing ya Pak? G. Dan kalau semisal ada yang bilang gini Mas, cara kasarnya buat apa sih kuliah buang-buang waktu 4 tahun gitu. Cara kasarnya gitu.
Nah ternyata kalau sudah lulus 4 tahun kan sarjana, dan banyak juga sarjana yang sekarang tuh bahasa kasarnya nganggur atau nggak sia-sia gitu Pak. Kalau tanggapan Bapak gimana Pak? Kreativitas Mas, nganggur itu kan nggak bekerja itu. Berarti kan sebetulnya kita bisa latihan kerja itu sejak awal. Sejak semester awal-awal latihan kerja. Jadi punya kreativitas. Nah kalau kemudian untuk apa ya? Kalau kita kan belajar sebetulnya. Kuliah itu kan belajar. Kalau kemudian pertanyaannya, kan belajar bisa di mana saja Pak? Ya iya gitu. Tetapi kan dia tidak punya formalnya. Tidak punya formalnya. Ya, yang apa namanya? Formalnya itu maksudnya kamu S1, S2 atau S3 gitu. Sebetulnya tidak ada kata buang waktu. Ya, karena di situ itu kalau benar-benar kuliah itu kemudian akan berusaha mencari ilmu benar-benar, meningkatkan kompetensi dan kemudian punya ijazah S1. Nah, begitu. Jadi contoh lah, kemudian tidak sekolah, apa bisa jadi akuntan? Kan berarti otodidak dan tidak punya formal ijazahnya. Nah, gitu. Nah, bagusnya lagi nanti kuliahnya begini. Saya menyarankan ya. Saya dulu kuliah itu, selain kuliah, saya organisasi kemahasiswaan. Saya pernah menjadi presiden BEM. Jadi saya punya pengalaman mimpin rapat, saya pengalaman gawe surat, saya pengalaman nganter surat dan seterusnya. Yang berikutnya, saya kerja. Kerjanya apa Pak? Saya kerjanya pada saat awal-awal memang saya nyari kerjanya sulit. Tapi setelah semester 5 saya kerja di Toha Putra. Gimana cara membagi waktunya? Saya pilih kerja yang part time, tidak masuk setiap hari. Tapi ngambil pekerjaannya saya bawa pulang. Saya sebagai hottot, sebagai penulis hotnya kitab-kitab gitu ya. Itu saya bawa pulang. Saya bisa kerja di rumah, saya bisa kerja kapan saja, mungkin malam seperti ini saya bisa kerja. Kemudian besok selesai saya bawa ke sana dapat bayaran. Bayarannya bisa saya pakai untuk bayar SPP. Saya sebetulnya kalau pengalaman saya tidak pernah mencari kerjanya itu ketika sudah lulus itu sudah punya kerjaan. Karena semester 5, semester 3, semester 5, semester dan seterusnya itu saya sudah kerja. Nah, kayak gitu. Kita sendiri ini bisa menghidupi kita sendiri, Mas. Jadi jangan sampai kita itu merasa tidak bisa menghidupi diri kita sendiri. Karena itu kan Allah sudah membawakan rezekinya masing-masing, tapi kita cari. Dan ketika kita ingin mandiri dalam berkuliah dengan biaya sendiri, itu berarti disediakan keterampilannya sampai apa yang Anda bisa. Saya ngajari mahasiswa gitu. Contoh sekarang, kamu bisa desain web. Itu nanti disampaikan kepada orang-orang bahwa aku bisa desain web. Kalau mau desain dengan saya, dengan biayanya segini, dengan jaminan gajinya kayak gini. Nah gitu. Kalau kalian bisa ngaji Quran, itu bisa ngajari itu, ya, ngajari di TPK gimana, dan kemudian ada apa namanya semacam apa namanya itu privat ya, gitu. Seperti itu. Jadi kalau punya keterampilan sekarang itu bisa digunakan untuk mendapatkan ma'isyah, untuk mendapatkan rezeki uang yang jelas begitu kan. Contoh umpama bisa edit film, itu banyak orang yang mencari editing YouTube. Nah, untuk YouTube-nya dia itu YouTuber itu sekarang lagi banyak dicari editing untuk YouTuber. Kan YouTuber yang ini kan biasanya sudah nyari orang gitu. Nanti lama-lama ngikut jejaknya YouTubernya itu jadi YouTuber juga gitu. Jadi biasanya kayak gitu. Gitu ya Mas ya. Iya. Pinternya apa silahkan diidentifikasi, kemudian nanti bisa jadi rezeki. Pinter otak adik HP ya jadi FTC HP gitu kan. Untuk sementara waktu nggak apa-apa, jadi batu loncatan. Tapi setelah itu jangan itu terus, nanti harus berkembang. Nah, gitu. Harus berkembang.
Apa yang Anda bisa pemenang, bisanya edit tag, kemudian HP, atau kemudian membuat aplikasi. Elista, silakan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan saya Melista Nur Isnaini. Di sini saya mau tanya suatu hal yang tidak dibahas ya Pak. Ya. Jadi tiap orang kan pasti pernah terpuruk dalam suatu keadaan. Misal saya sudah mengatur strategi untuk sukses dan berekspektasi setinggi mungkin, tapi pada akhirnya realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan setiap orang dalam menyikapi hal itu kan caranya berbeda-beda. Untuk Bapak sendiri, bagaimana cara Bapak menyikapi hal ini agar Bapak bisa semangat dan bangkit dan bisa menjalani keadaan itu, Pak? Terima kasih. Ya, pertanyaanmu bagus. Ya, setiap orang punya keterpurukan atau gampangannya pernah dapat ujian, ya kan? Pernah dapat ujian. Saya pernah dapat ujian begini. Zaman S2 itu saya S2-nya termasuk S2 awal ya. Dosen-dosen pada zaman itu masih S1. Saya sudah S2. S2 saya tahun 96 loh. 96 mungkin kalian belum pada lahir ya. Ya. Nah, pada saat semester 3 itu bisa dikatakan teman-teman yang belum PNS itu untuk daftar PNS itu semacam kayak formalitas, sehingga kemudian pada saat itu hampir diterima semua kecuali 3 orang, saya, teman saya Semarang, dan dari Surabaya. Itu pada saat itu ya sedih, tetapi itu ternyata kebaikan itu, hikmahnya itu ada ketika saya sudah di Purwokerto itu kemudian baru paham. Pahamnya gimana juga? Saya kalau pada saat itu diterima, itu disebar ke seluruh Indonesia. Ada teman yang ditempatkan di Ternate, ada yang di Manado, ada yang di Makassar, ada yang orang Makassar ditempatkan di Medan, ada orang yang Medan tempatkan di Ternate, ada orang Jawa Timur tempatkan di Manado, ada pokoknya diacak. Ada orang Jambi ditempatkan di Jogja, ada orang Aceh ditempatkan di Bandung, ada orang video aman. Saya nggak ditempatkan di mana-mana. Padahal itu kan formalitas ujian. Saya nggak diterima juga. Nah, saya itu baru tahu itu hikmahnya itu ketika saya ditempatkan di Purwokerto tahun 99. Kenapa? Karena ternyata saya pada saat kuliah S2 itu, istri saya juga kuliah S2. Saya semester 3, istri saya semester 1. Dan pada saat itu hamil besar. Sama-sama kuliah, tetapi dia itu sebetulnya kuliahnya, karena saya kuliah di situ, dia daftar kuliah sama dengan saya di situ. Bukan ketemu di sana, bukan. Dia adalah, saya pengantin baru berangkat dari Kendal ke Aceh. Kemudian pada saat itu istri saya hamil anak pertama. Kalau saya ditempatkan di Manado, saya mesti harus meninggalkan anak dan istri di Aceh. Itu hikmahnya. Itu ya Allah baru tahu. Dan termasuk diantaranya mungkin ketika terpuruk dalam hal apa ya, mungkin dalam hal ekonomi umpamanya, itu pelajaran ternyata. Saya itu memiliki sekitar hampir 40 keterampilan itu karena tempaan apa ya, bisa dikatakan ya, saya berusaha untuk meringankan orang tua, untuk saya tak kerja cari sendiri. Akhirnya saya bisa macam-macam. Itu. Dan ketemu orang-orang hebat. Itu menjadi oleh lagi down kayak gitu. Itu sebetulnya itu pelajaran untuk kuat dan pelajaran untuk dekat dengan Allah. Itu sebenarnya kayak gitu. Jangan kemudian ya, tapi harus segera bangkit bahwa kita itu ya, ini adalah saatnya untuk kita bangkit. Kalau kemudian
ketika down terus itu stres. Oleh karena itu seperti itu Mbak. Hikmahnya ada di belakang tapi kita nggak ngerti. Spontan mungkin merasa nggak enak memang. Tetapi itu yakinlah bahwa itu sebetulnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Nama al-usri usran itu. Gitu ya Mbak. Ya. Dan semua kita ini semakin ada cobaan yang berat itu berarti semakin tinggi nanti derajatnya kalau bisa kita lampaui. Semakin tinggi derajat. Bener. Coba maaf ya, sekarang kalau kita lihat teman-teman kita yang maaf ya, sing lanang kaya wedok ngono. Sing lanang kaya wedok itu cobaan yang sangat berat tuh bagi orang itu. Meh salat iki aku ki manggon ning ndi? Kalau kami itu ya sangat sing lanang kaya wedok maaf ya wandu atau baji. Itu cobaan yang sangat berat. Ojo diolok-olok nang wong kaya melas. Iya kan? Karena apa? Dekne mau sholat baik bingung. Di tempatku ning ngendi? Aku ki jare lanang kok darani wedok. Aku wedok kok darani lanang. Itu kalau dia itu tidak menjalankan kemaksiatan karena begitu itu jempol. Sama ketika kita ini dalam keadaan mungkin sulit ya, sulitnya kita mungkin ada cobaan ekonomi, ada cobaan macam-macam. Itu bisa menjadi pemacu dan pemicu bagi kita untuk bisa apa saja. Ya, bisa apa saja. Contohnya mungkin gara-gara kita harus kerja gitu, jadi punya pengalaman lebih awal dibanding teman-teman yang tidak punya pengalaman. Benar. Saya itu jadi hampir hafal daerah Bekasi dan Jakarta. Itu dulu karena di awal-awal semester itu saya kerja di Jakarta. Gitu. Hampir hafal daerah situ. Dan kemudian punya teman-teman yang inilah ya. Jadi mungkin biasanya kalau di kampus itu kan temannya mahasiswa, yang ini teman-teman tukang dan seterusnya ada. Itu persaudaraannya luar biasa. Dan ngerti apa namanya tabiat-tabiat orang yang ada di sekitar bangunan itu ngerti gimana cara bergaul dengan mereka, bagaimana kebiasaan mereka, dan bagaimana toleransi dan persahabatan mereka, itu jadi ngerti. Itu ilmu semua yang kemudian orang lain nggak alami gitu ya. Bagaimana harus bertahan hidup ketika bertahan hidup ketika dia lagi susah gitu. Maksudnya susah itu contoh ketika kita kerja di area yang belum ada rumah, belum ada atap, itu gimana, itu sudah menjadi kita bisa survive. Jadi enggak, dalam bahasa Jawanya orang gembeng gitu. Maksudnya tidak ya kita tahan banting lah, insya Allah gitu. Ya gitu ya Mbak ya, insya Allah begitu kita alami, kita lakukan dengan sebaik-baik. Ya ini serba pink ya sebenarnya ya. Ya, gimana lagi Mas Mus, Kang Mus? Ya mungkin ini masih satu pertanyaan dari teman-teman. Ada yang bertanya? Putra atau Putri? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mas Solahuddin. Di sini saya mau bertanya, kan kalau masuk ke universitas kan pasti ada tes PTN itu. Ya, bagaimana caranya strategi biar bisa masuk ke tes itu, Pak? Tes potensi akademik, nanti belajarnya berkaitan dengan itu tadi, soal-soal psikologi yang urusannya nanti mengukur potensi akademik. Biasanya gambar-gambar
atau kemudian angka-angka yang kemudian disusun sesuai dengan kriteria. Nah, kalau di PTU atau di perguruan tinggi sekarang ini banyak menawarkan ada kalau di IAIN ya, terutama di IAIN saya atau di sekarang UIN itu ada SPP 0 rupiah. SPP 0 rupiah itu lumayan lah kalau umpamanya dipakai untuk, berarti sampai selesai itu 0 rupiah. Kalau dipakai untuk mahasiswa yang membutuhkan itu sangat membantu. Kemarin itu di fakultas saya saja itu ada 20 ya kalau mau, tetapi biasanya itu fakultasnya ditentukan. Kalau kamu mau fakultas ini ada 0 rupiah sampai selesai 8 semester gitu ya. Nanti kalau ada yang berminat ya mungkin tahun 2022 gitu, kalau ada yang mau minat biasanya ada, dan itu selalu ada. Yang 0 rupiah kan lumayan gitu ya, tetapi fakultasnya itu biasanya ditentukan, fakultas-fakultas yang ditentukan pada saat penerimaan itu. Dan fakultas-fakultas lain juga ada, di prodi-prodi lain juga ada, dan biasanya banyak gitu. Nah, kalau mau mengakses yang seperti itu, mungkin di perguruan tinggi yang kira-kira umpama mau dituju ya, contoh mau ke UNS, kemudian ada dosen yang mungkin bisa kita minta informasi tentang itu, saya kira bagus. Yang jelas di fakultas saya kemarin itu banyak, dan saya bisa menentukan ini ikut, ini tidak gitu. Ini latar belakangnya cocok untuk 0 rupiah, ini tidak gitu. Kemarin saya ikut menentukan. Nah, kalau umpama kalian mau kuliah di Purwokerto ya monggo gitu nanti. Tapi mungkin nanti bisa ditindaklanjuti kaitannya dengan fasilitas yang diberikan kampus kaitannya dengan 0 rupiah. Cuman fakultasnya minat apa tidak kan gitu, atau prodinya minat apa tidak. Kemarin itu tadris matematika itu juga masih ada 10 tadris matematika. Tadris matematika itu nanti akan menjadi guru matematika di sekolah atau di madrasah. Dan piaut, jangan mikirnya gini ya, piaut nanti aku jadi lulusan nanti jadi itu. Jangan gitu mikirnya, gini nanti mikirnya ya. Itu kan S1, nanti setelah itu kan ada S2-nya. Ada S2-nya. Loh, berarti sekolahku lama Pak Ngeo. Cita-cita kan harus tinggi. Gitu. Jadi kalau belajar di PAUD, maksudnya PIAUD, pendidikan Islam anak usia dini. Fakultas prodi itu, fakultasnya biasanya pendidikan. Itu mikirmu jangan, wah aku jadi guru PAUD ya. Jangan gitu. Tetapi nantinya bisa melanjutkan ke S2 dan peluang S2 jadi dosen, dan jadi dosen guru PAUD. Nah gitu. Atau jadi guru PAUD tapi profesional yang kemudian kemungkinan akan menjadi leader lah, gampangnya leadernya PAUD di mana, di kabupaten apa di mana kayak gitu. Seperti itu. Profesor PAUD saja ada. Gitu ya. Saya kira gitu ya, Pak Mas Solah. Iya Pak, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan sekarang dilanjut hari-hari selanjutnya gitu ya Pak. Mungkin dari teman-teman masih banyak pertanyaan yang belum diungkapkan ya. Ngoten. Ya. Saya melihat anak-anak antusias sekali dengan panjenengan jelas dengan tetapi menunggu
Terima kasih sudah melayani pertanyaan-pertanyaan Nggih, Bu. ini. Nggih, seneng kula niku. Oke, semoga tidak bosan deh Pak. Boten. Kula nggih alhamdulillah niki nggih ngelola santri di itu yang tahfidzul Quran itu di Bapak. Oke. Ditenggo untuk tatap muka langsung Bapak. Insya Allah. Jadi, karena selama saya menyimak kok sepertinya anak-anak semangat sekali. Nggih. Kalau dengan Bapak Ibu pengurus, itu anak-anak banyak sekali yang tidak terbuka. Tapi kok setelah saya tadi menyimak dari awal sampai akhir, memang sengaja saya tidak berbicara, ternyata mereka, baik itu anak-anak putra maupun putri, berani menyampaikan unek-uneknya kepada Bapak. Oke, jadi terima kasih sudah melayani anak-anak kami. Apabila ada salah kata atau ada kekurangan yang tidak berkenan, kami atas nama pengurus Darul Hadonah 2 khususnya dan Darul Hadonah pada umumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sami-sami. Kemudian Pak, insya Allah kalau ada umur kita bisa berjumpa lagi. Kami berharap nanti Bapak bisa hadir di Darul Hadonah. Insya Allah. Nanti Bapak Ndes. Oke, dan Pak Pardo. Terus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Ya. Terus, saya juga mohon maaf kalau ada kurangnya. Jawaban saya mungkin ada yang tak kemana gitu ya. Yang intinya saya ucapkan terima kasih dan ternyata ini ya aktif sekali nih teman-teman. Ternyata kalian itu aktif gitu. Jadi pertanyaannya mungkin dari jadwal juga sampai jam 10 itu Pak. Jadi udah lebih 13 menit nih. Setengah 10 malah. Setengah 10. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Suito, Magister Agama atas ilmunya, motivasi, support, dan reward kepada kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu penutup atau acara akhir. Sebelum saya tutup, kami ucapkan selamat yang mendapat door prize karena tadi sudah menjawab atau bertanya kepada Bapak. Yang pertama yaitu Agil Vivinia, yang kedua Rina, yang ketiga Toha, yang keempat Siva, yang kelima Vina, yang keenam Joni, yang ketujuh Lia Hamida, yang ke-8 Rauf, yang ke-9 Meli, dan yang terakhir yaitu Udin. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara, bila ada kata yang tidak berkenan kepada hadirin semuanya, mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya. Jalan-jalan ke Kota Padang, jangan lupa membeli sendal. Jika ada waktu luang, boleh kita bertemu kembali walaupun hanya lewat virtual. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.